Ini kondisi hujan, kita mau mencoba satu unit inverter. Pesanannya Pak Zizhar dari Papua. Ya, kondisi sekarang cuaca sedang hujan. Kapasitas panel kita 3000 WP. Sebagian ada di atas. Nah ini ya Pak, unitnya ada 2 unit. Kita akan review serta kita akan cobakan ini pesanan yang diminta. Ini kita buat 2 blok. Jadi ini blok untuk ATS, ini bagian untuk inverter. Nah ini inverter pakai tipe low frekuensi, kita menggunakan 20 MOSFET 48 volt. Ini low frekuensi pakai Tara Votroid. Ini ada terminal, sudah kita kasih tulis-tulisan nanti biar nggak bingung. Output baterai, ini MCB input sama output. Nah ini kita lengkapin juga bak kapasitor berfungsi saat beban-beban kejut ya. Di bawah ini ada kapasitornya di bawah kit ini. Nah ini outputnya 225, baterai 48 volt. Ini gelombang output pure sine wave, jadi gelombang sinus dari inverter. Ini blok untuk kontrol, ada charger, ada ATS, ada MPPT. Ini bagian depan, ini wattmeter DC. Ini dari panel surya. Nah ini panel surya tadi dengan kapasitas 3000 watt, dia cuma menghasilkan 400 watt posisi mendung, posisi hujan. Oke, ini wattmeter AC. Ini untuk beban sekarang 750 watt. PLN off. Ini sini ada switch prioritas inverter atau PLN. Ini menggunakan ATS dengan mode sinkronis ya. Seperti ini untuk dalamannya. Nah, ini MCB dari PV panel surya. Ini MCB dari charger ya, atau dari baterai yang masuk ke MPPT dan satunya masuk ke charger PSU atau hybridnya. Ini MCB PLN, MCB inverter, kontaktor inverter PLN, kontaktor inverter. Ini relay untuk overswitch. Nah ini banyak LVD berfungsi sebagai kontrol semua, karena ini minta untuk ada hybridnya, charger tambahan ya. Ini yang tengah ini detek sinkron ya, gelombang sinkron. Nah untuk yang ini setting untuk charger dari PLN atau hybridnya. Jadi ini bisa kita naik turunkan. Ini tadi kita setting ini 48, PLN bantu charger. Saat 49,9 dia akan off. Nah ini yang ini untuk kontrol ATS. Nah kita simulasikan ini. Bisa kita setting, ini belum saya setting lagi. Jadi nanti bisa kita setting ini, misal tegangan baterai 47 volt akan berpindah ke PLN. Saat nanti kita setting bagian atas 52 atau 53 sesuai setting di sini, beban akan dihandle lagi oleh inverter. Jadi untuk kontrol inverternya. Nah, yang ini fungsinya untuk adjust arus dari PSU yang untuk bantu hybridnya. Kita akan coba lihatkan AC ya. Oke, AC. Nah ini input PLN. Oke, ini input PLN bantu
charger sama untuk beban di bengkel 3,5 atau kisaran 700 watt. Nah ini bisa kita naik turunkan. Kalau mau gede kita naikkan. Oke, nah naik, ini gede. Kalau mau kecil aja sesuai ke selera ya, keinginan kita, bisa kita turunkan seperti itu. Nah di sini ada ini terminal dari PV panel surya tadi, positif, negatif. Yang ini blok dari baterai. Baterai ini ada dua terminal, ini positif, yang ini negatif. Yang dua ini dari baterai, yang dua ini ke ini inverternya. Ini masuk ke sini ya, masuk ke itu terminal positif negatif. Ini input PLN, ini inverter, inputnya inverter. Jadi yang ini kita masuknya ke sini. Ini nanti sudah kita kasih kabel juga. Ini beban ini masuknya ke load rumah, kantor, toko atau apa. Oke, ini kita ada kipas juga. Karena di dalam, di bawah ini terdapat charger sama MPPT juga ada di bawahnya ini. Chargernya, ini kipas ini auto. Jadi saat suhu panas dia baru akan on muter. Ini beban 745 watt. Tegangan baterai ini 49 volt. Gelombang output pure sine wave kita akan coba arahkan. Ini ATS mode sinkronus, jadi bisa kita setting manual. Jadi kita mau prioritaskan di inverter, dia inverter terus yang kerja. Nanti berpindah ke PLN saat tegangan setting di LPD ini menyentuh yang kita setting, dia akan berpindah ke PLN. Namun jika kita mau manual, tinggal kita pindah ke PLN. Nah dia ada jeda melalui proses sinkron. Ini bisa dilihat gelombang. Ini untuk beban di seluruh bengkel ya. Kita akan lihat responnya seperti apa. Gelombang sama beban lampu juga. Ini dari unit inverter ini. Apakah dia kedip? Ini untuk beban lampu bolam biasa. Ini gelombang output dari mesin ini. Kita lihat. Nah, oke. Sudah berpindah ke PLN. Bisa dilihat untuk beban bolam nggak kedip, gelombang sinusnya tetap ketemu ya. Ini udah berpindah ke PLN. Ini tegangan PLN hanya wattmeternya 190 volt. 190 volt 633 watt dengan input PLN cuma 191 volt. Nanti wattmeter kita ganti Pak. Ini kita baru nunggu untuk wattmeter, ini ada problem. Ini kurang jelas, nanti kita ganti, kita nunggu dulu. Nah, ini 191 tegangan PLN, outputnya 630 watt. Ini hasil panel surya 674 watt. Nah jika kita mau manual lagi arahkan ke inverter, oke, dia ada jeda detek sinkronnya ini. Saat ini sudah menyentuh bawah, dia akan berpindah ke inverter lagi. Saat masih atas dia belum sinkron artinya. Jadi dia belum bisa memerintahkan untuk berpindah ke inverter. Itu makin turun. Saat nanti gelombang udah makin sinkron, otomatis dia akan makin turun. Yuk kita lihat. Nah, bisa dilihat barusan
beban bolam lebih terang karena tegangan inverter kita lebih tinggi, ini 225 volt, sedangkan tegangan PLN tadi cuma 190 volt. Jadi ada selisih kisaran 35 volt mendetek untuk beban bolam ini. Jadi agak terang saat kena tegangan lebih tinggi. Untuk gelombang output tetap dia sinus bagus, nggak kedip, tetap ketemu sinusnya. Ini untuk kalau untuk lampu LED ya bisa dilihat tadi di ruangan ini dia nggak kedip. Oke. Nah ini karena posisi udah dingin, ini kipasnya jadi nggak berisik. Ini nggak berisik lagi. Nanti saat suhu meningkat panas lagi baru akan muter. Ini 2 unit dengan spek 5000 watt komplit ATS sinkronus, komplit MPPT, komplit hybrid. Ini box panel ukuran 40 kali 52 unit. Ini hasil tesnya. Ini dipakai di Papua, jadi sangat cocok dengan cuaca seperti ini. Ini cuaca hujan atau jaringan buruk, kita bisa fungsikan PLN sebagai bantu atau hybridnya ya. Ini PLN masih membantu. Kita juga bisa lihat untuk daya yang PLN, nah ini 2 ampere atau kisaran di 500 watt PLN bantu. Sedangkan untuk beban output di sini bisa dilihat. Ini beban output 3,5 ampere atau kisaran 700 watt. Jadi sebagian dari PLN, sebagian dari panel surya. Di alat ini mampu berfungsi sebagai penghematan tagihan PLN atau backup PLN padam, atau untuk perpindahannya juga udah sempurna, udah bagus, tanpa jeda, tanpa kedip. Nanti jika ada kebingungan bisa langsung tanyakan ke kita ya Pak. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.